Lee Kang-song kali ini pendek saja dia berikan bola kepada Pak Kwang-song. Han Jin-sok, satu kombinasi yang sangat baik, terhadang dengan double up yang juga tidak kalah impresifnya dari Al-Ghazani. Ya, jarak yang terlalu jauh masih terus diperlihatkan pemain kita untuk tidak memberikan dua fullback mereka melakukan banyak variasi serangan ya, yang kita kurang naik sedikit sebetulnya. Kim Tae-guk terus menciptakan pergerakan-pergerakan yang begitu mengancam, dan satu peluang kali ini untuk melepaskan umpan masih bisa bisa dihadang dengan tepat tadi. Gagal, Sahabi Goli, lagi kesempatan bagi Korup U17. Kita bola berbahaya di kotak penalti. Tendangan keras berbuah gol kedua. Kim Yoo-jin mendapatkan kesempatan yang tidak dia lewatkan untuk menghukum pertahanan Indonesia U17 yang cukup rapuh di awal persaingan. Sementara Benhat masih menjadi milik dari Korea Utara U17. Iya, ini satu kelemahan yang dibaca ya oleh Korea Utara di menit-menit awal. Kemampuan bola udara dari lini belakang yang di awal juga memang fokusnya ada pada 3. Kyung Hong, Choi Chung Hyuk, Kim Tae-guk, outlet yang begitu keras bekerja di sayap sebelah kanan bagi Korea Utara U17. Han Jin-sok memegang kendali, menjaga balance. Dia tidak hanya pandai untuk memutus serangan, tapi juga menjadi konektor yang begitu lihai sejauh ini. Ya, off the ball dari para pemain Korea Utara juga begitu baiknya. Artinya para pemain yang menguasai bola bisa ada opsi ya untuk memberikan passing. Mereka mencari ruang kosong. Dan mereka sabar ya, tidak memaksakan untuk segera masuk ketika momentum untuk memberikan bola yang lebih bisa mengancam pertahanan kita belum bisa dilakukan. Mereka terus akan lakukan possession, sirkulasi bola terus bisa efektif mereka lakukan, karena sekali lagi mereka
bebas karena tidak ada tekanan ketika masuk daerah kita. Ya. Kesempatan lagi didapat oleh Korut U17 Song Heun untuk bisa merangkai serangan dengan berikan umpan kepada Song Heun. Kurang dari 2 menit tersisa di waktu normal persaingan babak pertama menuju ke stoppage time di babak pembuka pertarungan babak 8 besar bagi Garuda Muda yang untuk sementara tertinggal 2 gol. Lagi potensi berbahaya ditawarkan oleh Pak Kwang Song. Ada run yang begitu baik, overlap tadi dan kiriman bola ke area sentral berbahaya. Masih ada Kim Tae-guk tadi. Beruntung Matthew Baker di posisi tepat, tendangan jarak jauh gagal diantisipasi dan sebuah upaya coba dilontarkan dari posisi yang kurang nyaman tadi bagi. Beberapa kali dia bahkan keluar mendekat ke garis lapangan. Satu pressure yang memang lagi. Ketika pertandingan berlangsung ini tidak mudah seorang pelatih untuk dia kemudian seketika ingin merubah sistem yang sudah mereka lakukan di sebelum permainan dimulai. Karena memang sekali lagi beda pemahaman terhadap para pemain-pemain muda dengan level yang lebih tinggi lagi pemain senior. Kita maklum itu dan kita berharap nanti babak kedua ada satu perubahan yang signifikan. Han Jin-sok kembali cukup leluasa mencoba dia memberikan umpan-umpan pendek yang benar-benar terukur. Ri Kang Song direct kali ini menekan variasi kiriman bola dengan pergerakan pemain yang begitu mutakhir dari Korut U17 hampir tadi. Satu kesempatan coba dimanfaatkan oleh Rogan Morteza Mansur yang tidak ingin ada delay of play untuk membuang-buang waktu yang coba diperlihatkan para pemain Korut menutup persaingan di babak pertama. Lagi kesempatan bagi Korut U17, bola mampu dinetralisir tadi oleh Zahabi Goli. Daniel Alfredo, Matthew Baker, Zahabi Goli coba melibatkan kembali Daniel Alfredo kali ini. Mirza, akankah satu peluang tercetak bagi Garuda Muda menuju akhir persaingan di babak pertama dengan tambahan waktu minimal 3 menit yang diberikan. Kita sudah memasuki menit ke-47 di laga ini. Kembali kendali bola yang tidak impresif dan ada kesempatan lagi bagi Korea Utara U17 untuk mengancam satu serangan balik berbahaya. Kwang Song nusuk masuk. Gagal tadi Eugene. Kim Tae-guk. Kembali sabar, tenang, dan coba recycle lagi bola. Aksi yang cukup menawan sejauh ini disajikan oleh Korea Utara U17 karena diberikan platform untuk bisa tampil nyaman dalam kendali possession bola. Iya. Ya, tidak ada pressure berarti ya. Betul. Padahal memang posisi kita tertinggal ya. Iya. Sepatutnya pemain ambil inisiatif. Tapi sekali lagi Ya, tidak mudah ya dengan tidak kelompok mudah. usia seperti ini ya. Dan pemain tentu juga akan terus menunggu seperti apa nanti setelah kita ada masa jeda. Kang Song, Eugene yang terus berkreasi dengan ide-ide gemilangnya di sepertiga akhir lapangan permainan. Kim Tae-guk terus memberikan letupan energi dahsyat. Kim Tae-guk berbahaya dengan space yang ke Indonesia agar tim Kim Tae-guk tadi bisa melepaskan tendangan seharusnya mampu dicegah. Ya, tapi saya melihatnya justru ini pola permainan yang harus bisa dipressure bagi Indonesia untuk memaksa mereka melakukan syuting jarak jauh ketimbang mereka bermain dengan bola udara. Beberapa kali Fabio Sky terlambat menutup di pertahanan sayap kanan. Ini berbahaya. Iya. Foul terhadap Alberto Hengga. Ada tendangan bebas yang dapat di penghujung persaingan babak pertama. Kita masih berharap akan adanya peluang yang bisa tercipta. Nazril Alvaro Syadan, Fabio Aska terus diganggu dan tiupan peluit dari referee Morteza
diciptakan. Dan ini berawal dari satu umpan panjang dengan resiko bola memantul yang dibiarkan seperti ini. Dan Al-Ghazani dengan mudah diganggu tadi. Dan ini finishing yang begitu mematikan. Dipersembahkan oleh Kang Rim untuk lagi menambah koleksi gol Korut U17 di laga ini. 5 gol tanpa balas. Iya, situasi yang tidak nyaman ya. Ada mental block bagi para pemain. Ini kondisi yang dia juga tadi kita melihat ya, body balance dia juga luar biasa. Dia melakukan marking tanpa ada perlawanan ya di lini belakang dari Indonesia. Daniel Alfredo, Zahabi Goli, coba mencuri kesempatan tadi. Tendangan yang dilepaskan masih terlalu mudah bagi penjaga gawang Korut, Jong Hyun Ji. Problemnya juga ada, yaitu dengan longgarnya lini pertahanan kita. Ini satu resiko. Tapi Game of play yang harus kembali lagi para pemain pedulikan dengan skor sementara, tapi harus kembali lagi memainkan apa yang sudah diperintahkan oleh Coach Nova ya. betul sekali ya. Karena sekali lagi ini penting, pertandingan ini buat saya tetap penting artinya. Bukan soal hanya menang kalah ya, tapi Betul. juga untuk anak-anak terus bisa mampu mengatasi kesulitan apabila nanti ini pertandingan seperti ini terjadi lagi di babak World Cup nanti ya, Ya, di betul. Piala di World Cup berlangsung. Dan para pemain yang tampil dari bench coba untuk memberikan kesan positif bagi sang pelatih Nova Arianto, bisa menjadi opsi Iya. untuk bermain misalnya tidak hanya sebagai pelapis tapi juga nanti berupaya menjadi starter di squad ini karena memang Untuk bisa menjaga shape dan juga pola permainan yang mereka sudah jalankan di Piala Asia Under 17 kali ini. Ya, tapi tentu kita berharap ada satu solusi lain ya, karena kalau kemudian mereka dikembalikan sementara kompetisi itu akan dalam kondisi tertinggal 2-1 sempat mendapatkan momentum ya. Tapi Iya. kemudian beberapa peluang yang mereka dapatkan tidak berujung menjadi gol yang mampu dikonversi. Jauh berbeda dengan Korut U17 Coach RD. membuat satu pola penyerangan, mereka tetap akan menyimbangkan lini pertahanan. Kita melihat praktis ketika mereka mau ngasih bola selalu akan saling bergantian antara pemain nomor 6 dengan dua fullback dia untuk mengcover lini pertahanan, membantu dua pemain center back mereka. Ini mengindikasikan bahwa mereka juga tidak hanya fokus kepada bagaimana menyerang, tapi juga mengantisipasi counter attack yang dilakukan tim Indonesia ketika tim Tampil hybrid, extra defender di pertahanan kalau dibutuhkan kemudian dia akan naik ke area menuju ke zona pertahanan dari Indonesia. Pun juga dengan dua wingback yang bisa bergerak masuk untuk menutup kesempatan transisi. Peluang kali ini. Satu kiriman bola lagi berbahaya. Taeguk yang dapat melompat tadi dengan gangguan minimal dari Alberto Hengga. ya, dan juga minimal di dalam melakukan blok terhadap pemain yang akan melakukan passing atau cross bola tadi. Ya. Dengan mudah dia akan bisa mengarahkannya. Alia Cetaher masih belum ada aksi-aksi berarti, berbeda dengan laga di final match group stage ketika dia take over di penghujung persaingan dengan mempersembahkan 2 assist yang begitu apik. Evan Florasta, ada tebakan bantuan dari Ilham Ramadona, ada blok tadi dari Alia Cetaher. Evan Florasta menjadi salah satu pemain yang ada di jajaran top scorer di grup stage, mampu melesakkan 3 gol bagi pasukan Garuda Muda di persaingan grup C, tapi kembali jauh dari ideal penampilannya di babak Beda. Minato Yoshida, pemain yang juga menciptakan 3 gol bagi Jepang, tapi sepertinya berpotensi sama dengan Evan Florasta akan meninggalkan persaingan di Saudi Arabia karena Jepang juga sudah tersingkir dari tuan rumah Saudi Arabia. Tersingkir secara menyakitkan dan ini juara bertahan yang tersingkir. Taeguk kembali. Dia terus bergerak lincah memasuki menit ke-71 persaingan kali ini. Kim Taeguk, pemain yang benar-benar memberikan teror tersendiri di Praktis zona minim pertahanan. sekali ya, sliding tackle yang dilakukan pemain-pemain kita hampir tidak terjadi. Dia sangat jarang ya kontak Body terjadi. contact sangat Iya. jarang sekali ya. Apa yang terjadi Coach Herdi? Apakah itu mindset atau memang para pemain Korut ini begitu piawai memainkan kendali bola sehingga mereka begitu press resistant dari para pemain Indonesia? Ya, saya pikir para pemain kita hari ini kurang begitu lepas ya, kurang begitu
tidak seharusnya ketika menghadapi lawan dan momen untuk kapan kita membuat profesional foul yang itu dibutuhkan itu tidak dilakukan. Nah, contoh seperti ini angkat mental para pemain untuk bisa bermain lepas, karena kalau ini terjadi di laga pembuka berhadapan dengan Korea Selatan, mungkin juga satu skenario yang kurang lebih sama terjadi lagi di laga kali ini. betul setuju. Kim Eugene masih terus begitu bekerja nyaman ya para pemain dengan Korea Utara. betul, sebuah unit yang sangat nyaman untuk tampil lagi mengancam. Kim Eugene, Kim Tae-guk dan juga para pemain lainnya terus merangsek naik, terus menekan. Tidak ada satu intercept dengan cara yang lebih keras, yang lebih tegas ya. Di zaman Coach RD ada Andre Cobra ya, yang berani di SEA Games ketika itu ya. Dari Kang Rim terus menjadi pemain yang lagi menambah kesulitan para pemain bertahan Indonesia untuk beraksi. Para pendukung dari Garuda Muda memang ada beberapa yang agak lesu, tapi terus saja support diberikan. Tunggu dulu, Aldia Cetaher terlibat friksi di sini dan Tak Kwang Song yang terus sangat terampil dari set play memberikan bola-bola berbahaya kembali. Ada ancaman dan tendangan dahsyat tanpa kawalan berarti. Pesta gol dari Korea Utara U17 berlanjut. Dan ini menjadi satu kesempatan yang tidak disia-siakan oleh Park Ji-won. Belum lama masuk dari bench. Langkan ya. Betul sekali ya. Antisipasi dari second ball kita yang terlalu renggang antar pemainnya. Ya malah justru harusnya ya Coach ya. Bagaimana caranya supaya tidak terjadi second ball bagi lawan ya. Artinya clearance sejauh-jauhnya atau keberanian dari penjaga gawang untuk bisa melakukan penyelamatan bola udara. Ya. Justru keraguan yang hari ini terlihat dominan sekali dalam pengambilan keputusan ya dari setiap pemain. Bagaimana mereka memberikan passing ya, dengan kelihatan kualitas passingnya pun kurang kalau saya bilang tidak seperti biasa, kurang greget ya. Evan Florasta, ya. Matthew Baker kali ini. Semua terjadi begitu serba salah ya jadinya. Betul. Umpan dari Alberto Hengga. Evan Florasta kali ini coba lagi mengancam, dia terus berjuang, ada kontak tapi bukan. Dengan memberikan banyak sekali kesempatan uji coba dengan tim-tim yang levelnya lebih tinggi lagi, pasti akan memberikan satu impact yang lebih baik untuk pemain merasakan pengalaman bermain dengan kualitas tim yang pasti akan juga untuk prepare nanti level yang lebih tinggi di Piala Dunia. Ini juga menarik ya Coach. Ada 3 pergantian yang dilakukan di babak kedua, tapi 4 gol yang terjadi. Dan ini kredit bagi delapan besar juru mereka. Kunci ya. Takluk di group stages itu juga tidak terfikirkan, padahal di babak kualifikasi mereka ada di atas dari Indonesia U17 ketika dalam satu grup untuk menuju ke Saudi Arabia. Poinnya sama tapi ya. Banyak kejutan tentu di Piala Asia tahun ini, bagaimana Korea Selatan yang begitu sangat dominan juga bisa dikalahkan oleh kita. Beberapa, kalau kemarin kita melihat bagaimana Jepang harus takluk di babak pertama jadi juara grup. Kemudian berubah drastis. Berubah. Tapi tetap disambut luar biasa dengan kepulangan para pemain muda dengan 3 hasil imbang yang mereka raih. Berbeda dengan Thailand ya. Thailand yang sekarang juga dalam mungkin transisi di tim kelompok umurnya, juga banyak kendala di sana dengan pergantian pelatih secepatnya setelah mereka bertolak pulang dari Saudi Arabia. Dan memang ini level kelompok umur U17 di mana para pemain muda tentunya selalu saja akan berbuat kesalahan. Ini yang tentunya menjadi hal yang menarik. Mereka akan belajar banyak dan akan membuat mereka menjadi pemain yang lebih baik lagi dan meningkat kemampuannya. Dan ini juga adalah hal yang sudah di-expect oleh tim pelatih tentunya. Iya, ini adalah Piala Dunia termuda ya untuk kelompok usia yang di turnamen event yang dilakukan oleh FIFA. Artinya kenapa ini memang satu pembelajaran awal dari pemain untuk ada di satu
atmosfer turnamen ya. Kemudian juga meloloskan langsung melalui kualifikasi di ajang tertinggi meskipun ini kelompok umur yaitu Piala Dunia. Artinya achievement yang memang lagi-lagi kita sebagai supporter juga harus memberikan apresiasi penuh, dukungan penuh, dan termasuk juga tentu memberikan spirit ya bagi staf kepelatihan ya untuk bisa mempersiapkan tim ini, karena 6 bulan tadi yang coach katakan ini harus ada persiapan dan juga PR buat para pemain ya. Betul Tidak sekali. dibiarkan dilepas begitu saja, apalagi dikembalikan ke klub. Ya. Ini satu kondisi yang memang mungkin tidak akan ideal nanti ketika di bulan November, ketika di U16 Boys Championship ya, Ya, di ASEAN. Terus berupaya untuk bisa menciptakan peluang para pemain Garuda Muda. Raffi Rashid kali ini, bintang muda asal Semen Padang yang mampu ditutup tadi laju pergerakannya. Dan bagi Fabio Aska juga menjadi bahaya kembali. Tak Song. Dan harus ditarik, tapi laga berlanjut karena bola masih menguntungkan bagi Korea Utara U17. Lagi kesempatan di sudut sempit tadi. Umpan panjang dari Fandi Ahmad gagal untuk bisa dimanfaatkan. Dan kita nantikan tambahan waktu yang akan diberikan dengan keunggulan komprehensif dari Korea Utara. 2 menit. Minimal 2 menit saja untuk menutup aksi, tidak ada tambahan waktu. Minimnya tekanan terhadap mereka di Ya. saat melakukan build up. Ini bahkan possession yang lebih dominan dimiliki oleh Korea Utara ketimbang babak pertama ya. Pak Kwang Song yang juga tampil sebagai salah satu pencetak gol bagi Korea Utara U17 di laga kali ini, dan menunggu mereka Uzbekistan. Ini akan menjadi persaingan yang sangat menarik di partai semifinal. Sayang sekali bagi Garuda Muda dengan kekalahan yang cukup mencolok, 6 gol tanpa balas membuat pasukan